Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Manajer Bank Rakyat Indonesia cabang Pringsewu ditangkap karena mencuri tabungan nasabah sebesar belasan miliar rupiah. Ratusan sekolah dasar dan sekolah menengah atas di Lampung tidak memiliki toilet siswa. Petugas kereta api Lampung memborong puluhan lokomotif kereta barang dari Amerika Serikat. Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Lampung. Sebanyak 497 SD dan SMA di Lampung tidak memiliki toilet siswa. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amiriko, pada Selasa siang. Tidak ada toilet di sekolah karena beberapa faktor. Ada yang rusak hingga tidak bisa difungsikan. Dan sebagian ada juga sekolah yang hanya memiliki toilet khusus untuk guru saja, namun tidak ada toilet siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung telah mengusulkan bantuan pembuatan toilet siswa ke pemerintah pusat. Idealnya, satu sekolah memiliki 24 bilik toilet. Ya kan akan juga ke depan mungkin insya Allah kalau ada anggarannya kita coba anggarkan. Karena ini kan ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kemudian kita yang SMA saja gitu. Insya Allah menjadi atensi lah gitu. Sebenarnya idealnya dalam satu sekolah ini ada berapa toilet sih Pak idealnya itu Pak? Kalau bagusnya sih 12. 12. Dua toilet. Toilet pria dan wanita. Gitu loh, kalau nggak salah ya. Dia rasionya gitu kalau nggak salah ya. Gitu loh. Harapan kita Pak dengan komen telah diajukan oleh pusat ya. Nah ini harapan kita seperti apa nih? Toilet ya? Toilet. Ya, intinya kita usulkan, kemarin saya udah koordinasi dengan kementerian. Insya Allah di tahun depan akan dianggarkan masalah toilet ini. Begitu juga nanti kita coba lihat penganggaran kita. Kalau memang APBD kita mampu, ya nanti kita bantu gitu loh. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, jumlah SD negeri dan swasta sebanyak 4.742 sekolah. Namun yang tidak memiliki toilet siswa sebanyak 447 sekolah. Lalu jumlah SMP negeri dan swasta sebanyak 456 dan seluruhnya telah memiliki toilet siswa. Sedangkan jumlah SMA negeri dan swasta di Lampung sebanyak 538. Namun yang tidak memiliki toilet siswa sebanyak 50 sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah siap? Sudah. 3. Pencegahan konflik sosial harus dilakukan sejak dini. Hal tersebut yang dilakukan oleh kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dengan organisasi perdamaian Cilvan Internasional atau NGO. Mereka mendatangi sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan dalam penyampaian pemahaman tentang hidup damai di tengah ragam perbedaan suku, agama, dan budaya kepada siswa. Salah satunya digelar di SMK Negeri Tanjung Sari, Lampung Selatan. Para murid juga dikenalkan dengan filsafat hidup orang Lampung, yakni Piil Pesinggiri, yang memiliki arti prinsip harga diri, menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Emang penyampaian di modul pendidikan perdamaian itu sangat menarik
ditambahkan dengan beberapa kegiatan diskusi bersama. Jadi kalau semisal belajar total kan biasanya siswa bosan, karena ini ada beberapa kegiatan dan diiringi dengan beberapa aktivitas yang lain. Jadi mereka tertarik di situ dan lebih memahami, jadi lebih mengenal temannya lebih dalam lagi sebelum kita menilai satu sama lain. Gitu. Untuk yang membentengi di mana agar tidak terjadinya konflik di beberapa suku, karena di sini ada Jawa, Lampung, Sunda dan beberapanya. Kemudian kalau semisal agama juga di sini ada beberapa. Tentang perdamaian, di Lampung telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025. Peraturan baru itu tentang meminimalisir kekerasan, konflik, serta membangun lingkungan yang harmonis dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Bahasa Inggris itu kan soal kehormatan, malu berbuat salah, malu melanggar hukum. Inilah kunci daripada penguatan atau pencegahan konflik. Jadi ini akan jadi modul dan sehingga generasi muda kita memahami bahwa budaya lokal ini harus kita terapkan, harus kita jaga dan lestarikan. Bagian kerja kolaborasi, kerja advokasi yang kami lakukan dan kebetulan searah dengan menjadi prioritasnya pemerintah, terutama agenda prioritas dari Gubernur Provinsi Lampung. Jadi sebagai lembaga internasional yang bekerja di Indonesia, lewat kerjasama dengan Kementerian Sosial, tentu apa yang kami lakukan, kami berharap berkontribusi kepada peran pemerintah untuk bisa menjangkau masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan penguatan perdamaian melalui kohesi sosial digelar di Lampung selama 2 hari. Kegiatan tersebut diharap menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh belajar dan berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat lainnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Atau bahasanya bagus. Setelah mangkrak selama 2 tahun, pembangunan rumah sakit hewan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung mulai dilanjutkan. Pantauan pada Selasa siang, sejumlah pekerja dan material bangunan telah tersedia di lokasi proyek. Lanjutan pembangunan rumah sakit hewan dibiayai APBD Lampung tahun ini sebesar 2,1 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut belum sampai bangunan selesai dan anggaran proyeknya akan kembali dilanjutkan pada termin ketiga tahun depan. Sekarang ini tahap pembangunan tahap 2. Jadi insya Allah di tahun ini, di tahun 2025, klinik hewan itu sebagai cikal bakal hewan rumah sakit hewan di Lampung selesai dibangun, tapi hanya separoh gitu, hanya separoh. Jadi nanti akan ada tahap 3 di tahun 2026. Untuk tahap kedua ini apa yang dilakukan pembangunan? Tahap kedua ini semuanya dibangun, untuk setengah bangunan nanti sudah bisa dioperasionalkan di tahun 2025 dan setengahnya operasionalnya akan dilaksanakan di tahun 2026. Pembangunan rumah sakit hewan jadi yang pertama di Lampung. Pembangunan rumah sakit hewan dipicu oleh meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan ternak. Adanya rumah sakit hewan diharap bisa menaikkan pendapatan keuangan daerah Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.